Sejak kapan ini saya kebagian begini nih? Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga besar KFGS Jalan Sehat dan Buka Puasa Bersama. Kasih ini Mas Willy. Saya tadinya memang ada acara malam ini karena itu nggak bisa hadir, tapi saat-saat terakhir saya di Japri, kemudian rupanya saya buka di grup juga. Terpengaruh juga. Ada Bang Surya ikut dong katanya. Aduh, ini gimana ini, saya pikir posisinya. Ya saya bilang ya ini dipaksa juga nih sama Mas Willy. Akhirnya ya sudah saya bilang insya Allah hadir. Rupanya ada tambahan embel-embel, tambahan kasih kosia ya katanya. Saya pikir apa nih kosia? Sembarangan ada amplop. Oke, saya melihat begini, kita sekarang sebetulnya sudah di ujung dari, kalau di dalam Islam itu selalu disebut akhir zaman gitu ya, akhir zaman. Tapi betul itu akhir zaman. Kita memang tidak ada yang tahu, tetapi kalau kalangan ilmiah mengatakan, Bang Gis, kalangan ilmiah mengatakan ini eranya adalah era perubahan iklim gitu ya. Nah, perubahan iklim itu sesungguhnya itu adalah era akhir zaman kalau dalam Islam. Itu sebagai salah satu tanda-tanda. Saya nggak tahu juga persisnya apakah ini pertanda akhir zaman. Tetapi yang kita lihat di sini Ancol ini dulu, ini saya kira tempatnya masih lagi jauh lebih tinggi dari posisi pada sekarang. Kalau kita ukur dari tahun 1850 Bang Ges, Ancol ini sudah turun muka yang ini. Bukan Ancol yang turun, tapi muka air lautnya yang naik. Muka air laut itu sudah naik sekitar 3,3 meter. Mungkin nggak ada yang tahu, tapi dulu barangkali orang-orang yang di Priok sana mungkin zaman-zaman tahun 50-an masih tetap aman. Kalau sekarang sangat sering. Untung sekarang sudah ada ini, ada tembok, ada tanggul. Dan itu tidak terasa memang. Tapi kalau bagi orang Islam, kita lebih sering menyebut ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kemudian ada tanda lagi yang lain, itu adalah sekarang perubahan yang terjadi tiba-tiba. Kita dulu belum pernah mendengar ada angin puting beliung, namanya itu nama Indonesia kayak kemarin itu Seroja gitu ya. Kemudian ada nama lagi nama Papua gitu ya. Dan itu dulu tidak pernah ada. Ini adalah indikasi bahwa kalau dalam agama itu adalah indikasi akhir zaman. Jadi ada perubahan iklim yang kita tidak pernah tahu. Ini nanti saya akan kaitkan hubungannya apakah itu ada dalam Al-Quran atau tidak. Dan penyebabnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau kita lihat ini yang kedua, kemudian yang ketiga itu suhu, ya. Suhu itu sudah naik kalau dari tahun 1800-an. Kenapa diambil 1800-an? Karena eranya belum ada perubahan apa-apa. Saat itu semuanya terjadi masih lebih alami dalam kehidupan. Dari 1800-an
sampai sekarang itu temperaturnya naiknya sudah hampir 2 derajat. Sudah hampir 2 derajat. Lebih tinggi dari posisi yang biasanya. Kita bisa bayangkan kalau ini kemudian terus naik, misalnya tahun lalu masih bagus, 2019 sebelum COVID ya. Karena waktu COVID itu mungkin orang banyak sekali yang tidak keluar. Tetapi sebelum COVID di kawasan India, kemudian di daerah pegunungan Himalaya dan sebagainya, itu temperaturnya bisa hampir 60 derajat. Dan itu memberikan indikasi bahwa perubahan temperatur itu sudah sangat tinggi dan lebih tinggi dari posisi biasanya. Nah, kalau di dalam Islam ini kembali lagi kita sebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalangan ilmiah mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Nah, ini yang menjadi kita kaitkan nanti di dalam Islam, bahwa ketika Allah akan menciptakan manusia dan Allah katanya demokrasi, ya kalau bahasa kita barangkali berdiskusi dengan malaikat, wahai para malaikat, saya akan jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Dan kemudian ya sedikit ada pertentangan dari para malaikat, karena mereka mengatakan apa tidak cukup kami ini yang kerjanya mengabdi, beribadah dan sebagainya, tapi Allah akan menciptakan manusia itu akan merusak bumi. Dan kemudian Allah mengatakan bahwa aku lebih tahu daripada kalian. Karena itu kemudian diciptakan manusia. Nah, manusia inilah yang kemudian aktivitasnya ini bermacam-macam ini yang menyebabkan, kalau kita lihat di industri, kalau sekarang mungkin ini bosnya Pak Darun nih, paling sering itu Pak Erlangga ya, mengatakan bahwa sekarang adalah era industri 4.0 gitu ya. Kita nggak pernah dengar kapan kok tiba-tiba ada 4.0, kapan kok tidak ada 3.0, 2.0, 1.0, kok nggak pernah ada gitu. Tiba-tiba muncul saja 4.0. Sama juga untuk kalangan yang lain. Untuk energi misalnya, karena untuk kehidupan kita tadi makan itu untuk energi ya. Energi itu juga sekarang justru sudah menuju ke 5.0. Bukan lagi 4.0 tapi sudah menuju ke 5.0. Tapi ini juga tidak pernah kita dengar. Kok 3.0 nggak ada, 2.0 tidak ada, 1.0 tidak ada. Di mana itu terjadi? Ternyata 1.0 itu adalah ketika manusia beraktivitas, itu semua masih menggunakan pola-pola yang tradisional, konvensional. Nah, untuk energi misalnya, orang masih semuanya menggunakan tenaga manusia, jadi nggak ada yang lain-lain, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin tenaga bantuan dari binatang, ada kuda, ada sapi, ada keledai dan sebagainya. Itu yang paling lebih bagus sedikit. Kalau enggak, konvensional semuanya adalah tenaga manusia. Kemudian ketika terjadi perubahan, kemudian manusia menggunakan tidak lagi dengan tenaga manusia dan binatang, tapi menggunakan perubahan, ada pengetahuan tentang tenaga uap. Muncullah waktu itu yang disebut dengan kereta-kereta yang dibangkitkan menggunakan tenaga uap. Ada kereta api ya. Kemudian ada mobilnya pun mobil menggunakan tenaga uap. Inilah perubahan dari 1.0 ke 2.0. Ada sedikit perubahan. Kemudian perubahan yang ketiga, ketika dikenalnya
listrik. Ya, dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik, mulai berubah lagi kehidupan jadi 3.0. Kemudian berubah lagi 4.0. Itu ketika mulai dikenalnya komputer. Komputer sebetulnya antara 3 ke 4 itu sudah mulai komputer tetapi belum digital. 4.0 itu sudah mulai menuju kepada digitalisasi. Dan sekarang itu menuju kepada ini era barangkali era akhir zaman. Itu nanti semuanya digerakkan dengan listrik. Tidak ada lagi nanti mobil menggunakan bahan bakar ya, BBM itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi nanti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan bakar. Tapi sebagian besar atau hampir semua nanti akan menggunakan listrik. Listriknya dari mana? Inilah nanti kita akan bicara. Ini pesan dari Mas Lili. Bang Surya bicara energi terbarukan dalam Al-Quran gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada energi itu disebut di dalam Al-Quran? Kan itu menjadi pertanyaan. Karena ini ternyata semua proses yang kita alami ini dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan nanti 4.0, ternyata semuanya itu ada dalam Al-Quran. Ternyata semuanya ada. Cuma barangkali kita yang tidak bisa memahami. Padahal di Al-Quran selalu, kalau dalam ayat-ayat itu selalu diakhiri dengan afala ta'qilun gitu ya. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun gitu ya. Afala apalagi? Afala ta'qilun, afala tazakkarun, apakah tidak berzikir gitu ya. Dan itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kalimat itu semua mengarahkan kepada supaya umat Islam itu selalu melakukan pemikiran untuk kepentingan kehidupannya. Dan ini yang ternyata sangat amat sedikit dilakukan oleh umat Islam. Zaman dulu barangkali ya. Kalau dulu waktu saya ingat dulu waktu tahun-tahun 70-an kita masih ikut basic training gitu ya, intermediate training, advanced training, itu selalu diingatkan bahwa kita harus selalu berpikir bahwa banyak sekali produk-produk kehidupan ini yang dihasilkan oleh umat Islam di zaman dulu. Misalnya dari sisi kedokteran itu umat Islam ya. Kemudian matematika umat Islam, berhitung umat Islam, aljabar umat Islam. Tapi belakangan kemudian diambil alih oleh non-Islam. Nah karena itu kalau kita lihat kembali kepada ayat-ayat Al-Quran terkait dengan energi yang saya katakan tadi, ini ternyata semuanya ada di dalam Islam. Sebut saja misalnya yang terkait dengan energi satu saja, saya ingin sebutkan bahwa listrik yang kita pakai saat ini adalah menggunakan bahan bakarnya itu adalah batu bara. Yang dari sini Pak ya, dari Muara Karang ya. Muara Karang paling dekat. Atau dia menggunakan percampuran batu bara dengan gas. Atau kalau itu kemudian menggunakan bangkit, sama aja, tiga-tiganya ini sama. Semua disebut dengan bahan bakar fosil.